Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas. Senang sekali pada hari ini kita ketemu lagi di acara Topokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Perkenalkan, saya Latif Hidayat. Kali ini akan memandu acara Topokan Putri Domas yang akan membahas tentang disabilitas pada anak. Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas yang diperingati setiap tanggal 3 Desember, maka Topokan Putri Domas kali ini akan bertemakan disabilitas pada anak. Sudah hadir duduk di sebelah kanan saya narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Tegar Harputra Raya. Selamat pagi, Dok. Pagi, Mas Adib. Kali ini kita akan membahas disabilitas pada anak, Dok. Ya. Untuk informasi yang baik untuk semuanya, baik itu pada nakes yang mungkin kiranya disabilitas itu udah familiar, dan juga untuk masyarakat luas. Sebenarnya apa itu sih, Dok, disabilitas? Ya, terima kasih Mas Latif. Jadi untuk membahas disabilitas itu biasanya untuk orang awam pikirannya itu biasanya mesti cacat, lumpuh dan sebagainya. Padahal disabilitas itu adalah luas sekali. Jadi ada 3 istilah dalam disabilitas. Yang pertama itu adalah impairment atau hindaya. Yang kedua itu adalah disabilitas itu sendiri, dan yang ketiga itu adalah handicap atau kecacatan. Iya. Jadi untuk hindaya atau impairment itu sendiri itu adalah suatu gangguan atau kehilangan fungsi, baik fungsi psikologis, fungsi anatomis, fungsi maupun fungsi fungsional dari seseorang. Sedangkan untuk disabilitas itu sendiri adalah gangguan dalam melakukan aktif dari living atau aktivitas kehidupan harian akibat dari impairment atau handaya tersebut. Sedangkan handicap atau kecacatan adalah gangguan seseorang dalam melakukan suatu perannya di dalam suatu masyarakat akibat dari impairment atau dan disabilitas tersebut. Misalnya pada anak-anak, kita ambil contoh anak dengan cerebral palsy. Untuk impairment atau handaya itu macam-macam, ada drooling atau ngeces, ada kekakuan otot, ada gangguan bicara dan sebagainya. Nah, itu adalah dari segi impairmentnya. Kemudian di disabilitasnya, akibat dari ini maka terjadi gangguan dalam berjalan, gangguan dalam duduk. Kemudian handicapnya seperti apa? Akibat dari impairment dan akibat disabilitas ini, anak tersebut tidak bisa sekolah misalnya, atau tidak bisa bermain selayaknya teman-teman yang lain. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Banyak artinya. Iya, banyak. Yang mungkin sederhananya mereka itu mempunyai keterbatasan. Iya. Penyebab disabilitas pada anak sendiri itu biasanya kenapa itu, Dok? Ya, macam-macam penyebabnya. Yang pertama bisa dari genetik, ya, bisa dari genetik. Yang kedua bisa didapat dari masa pertumbuhannya, baik pertumbuhan di dalam selama kehamilan, prenatal, pada saat melahirkan, maupun 2 tahun kehidupan pertama dari anak tersebut. Berarti kalau dari genetik itu sendiri kan berarti kemungkinannya itu sebelum lahir udah ada faktor pembawa, ya. Betul sekali. Dan setelah dalam kandungan sehat itu pun nanti tidak mesti 100% aman, ya. Karena ada faktor penyebab dapatan juga. Beritan tali pusat, mekonium keruh, ketupat pecah dini. Jadi pada proses melahirkan tersebut juga bisa menghambat atau menyebabkan disabilitas, terutama pada otak anak tersebut. Akibat dari disabilitas pada anak itu sendiri apa aja, Dok? Oh, macam-macam kalau akibatnya. Biasanya untuk disabilitas itu kita bagi menjadi 2. Biasanya ada disabilitas fisik dan disabilitas intelektual. Nanti dari disabilitas ini nanti banyak komplikasi atau efeknya. Disabilitas fisik biasanya contohnya yang paling gampang adalah pada cerebral palsy, yaitu suatu gangguan pada otak yang belum matur. Biasanya ini nanti yang paling sering dikena adalah pada postur dan gerakan. Disabilitas fisik juga bisa didapat pada anak-anak misalnya habis dari kecelakaan, ada amputasi dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh disabilitas fisik.
Kalau pada disabilitas intelektual dia fokus ke dua biasanya. Yang pertama adalah fungsi intelektual itu sendiri, dan yang kedua adalah perilaku adaptifnya. Jadi gejalanya itu kalau pada disabilitas intelektual, seorang anak tersebut akan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, mempunyai empati, logika, kemudian perkembangan fungsi bahasanya juga kurang, kemudian self-care-nya juga kurang. Nah, untuk disabilitas intelektual sendiri nanti dibagi lagi menjadi ringan, sedang, berat, dan profund atau menyeluruh. Jadi banyak sekali macamnya dan dampaknya. Benar-benar luas gitu. Iya, benar-benar luas padahal ini sudah dikerucut disabilitas pada anak gitu. Iya. Ternyata dampaknya itu masih sangat luas. Itu tadi akibat disabilitas pada anak gitu. Kalau untuk macamnya disabilitas pada anak, mungkin sebutannya apa aja? Macamnya disabilitas seperti tadi yang saya jelaskan ya. Mungkin kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah disabilitas fisik. Jadi konsep utama disabilitas fisik itu adalah yang unik pada anak itu, anak bukanlah miniatur dewasa. Jadi anak itu tidak bisa kita samakan dengan dewasa. Pada pasien dewasa yang terjadi kecacatan, mereka sudah memiliki fungsi adaptif, fungsi aktivitas harian, sehingga kita hanya tinggal mengajarkan ulang atau yang kita sebut dengan rehabilitasi. Sedangkan pada anak, mereka kadang belum mempunyai fungsinya. Mereka kadang-kadang belum bisa duduk, mereka belum bisa makan sendiri, mereka belum bisa berdiri, berjalan. Jadi di sini kita mengajarkan, benar-benar mengajarkan dari nol. Itulah yang kita namanya habilitasi. Nah, itu perbedaannya di sini. Kemudian untuk keterbatasan fisik itu macam-macam. Komplikasinya misalnya pada CP, kakuan otot, Down syndrome, ada malah tolusnya yang menurun, kemudian amputi, kegagalan fungsi tangan dan kaki. Jadi macam-macam sekali pada disabilitas fisik. Nah, yang biasanya ditanyakan pada orang tua untuk keterbatasan fisik ini adalah biasanya apakah anak saya bisa jalan, apakah anak saya nanti untuk aktivitas hariannya bisa normal. Nah, ini tergantung macam-macam. Kita harus menilai dulu kemampuan fungsionalnya, kemampuan ototnya, masih adakah refleks primitifnya atau tidak, kemampuan oromotor, kemampuan bicara. Jadi dari sini nanti bisa kita analisa untuk kita tentukan nanti prognosisnya. Kira-kira nanti ke depannya bisa jalan normal atau tidak, bisa jalan dengan membutuhkan alat bantu atau tidak, ataukah harus bergantung kepada orang tua. Itu bisa didapatkan dari setelah konsultasi atau periksa ke profesi yang jadi kita sudah alhamdulillah di RSUD sudah komplit ya. Jadi nanti biasanya akan kita uji fungsi dahulu untuk menentukan fungsionalnya dari anak tersebut, baru nanti akan kita tentukan untuk prognosisnya dan programnya nanti seperti apa. Itu tadi terkait disabilitas pada anak yang khususnya untuk fisik. Iya. Lalu untuk intelektual? Nah, kalau intelektual ini nanti sedikit lebih rumit ya, karena itu berhubungan sama fungsi otak, fungsi luhur dan fungsi adaptif ya. Jadi lebih kompleks. Pada seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau untuk disabilitas intelektual fokusnya ke gangguan fungsi dari intelektual dan gangguan fungsi dari perilaku adaptif. Fungsi intelektual di sini adalah bagaimana anak tersebut berlogika, bagaimana anak tersebut belajar untuk menerima rangsangan atau sensor dari luar, bagaimana anak tersebut berempati, bagaimana perkembangan bahasanya. Nah, nanti kategorinya itu biasanya berdasarkan IQ-nya. Nanti ada ringan, sedang, berat, atau menyeluruh. Pada anak-anak dengan disabilitas ringan, biasanya untuk aktivitasnya itu bisa normal dengan sedikit bantuan dari orang tua. Sedangkan pada disabilitas sedang itu biasanya membutuhkan setting tempat yang khusus, di mana apabila lingkungan rumahnya berhasil kita setting, maka anak tersebut akan bisa mandiri. Jadi ada setting khusus nanti. Untuk yang disabilitas berat itu bergantung total pada orang tua. Kalau yang menyeluruh atau profon itu 24 jam kehidupannya benar-benar bergantung sama orang tua. Kemudian menginjak ke perilaku adaptif. Perilaku adaptif itu bagaimana anak tersebut belajar vocabulary, bahasa, belajar
komunikasi, belajar kebersihan diri. Nah itu kadang-kadang ada gangguan di sini juga. Biasanya untuk bicaranya anak-anak dengan disabilitas intelektual lebih ke bahasa yang sederhana atau dengan menggunakan gestur atau gerakan tangan atau isyarat-isyarat tertentu. Itu tadi salah satu acuan dasarnya itu kan kalau sudah ketahuan kapasitas intelektualnya gitu. Itu bisa diperiksanya mulai dari usia berapa, Dok? Biasanya? Untuk kapasitas intelektual atau IQ itu biasanya setelah usia di atas 5 tahun ya sudah bisa kita cek IQ-nya. Untuk di bawah itu biasanya lebih ke arah ke tes perilaku sederhana, nanti kecenderungan ke arah mana. Tapi untuk perkembangan ke arah misalnya autistik atau attention deficit hyperactivity disorder itu bisa kita nilai sejak awal, sejak dini itu kita biasanya ada sistem skornya, nanti bisa kita nilai untuk ada kecenderungan ke arah ASD atau ADHD ataukah gangguan sensorik yang lain. Jadi walaupun kalau untuk menilai dari kapasitas intelektual gitu, itu kemungkinan bagusnya itu kan 5 tahun ke atas gitu. Tapi jangan menunggu itu gitu. Jadi mungkin itu sudah bisa dinilai dari aspek-aspek yang lain gitu. Untuk rehabilitasi sendiri pada anak itu gimana, Dok? Oh iya, jadi rehabilitasi pada anak jadi berbeda dengan teman-teman sejawat yang lainnya. Teman-teman sejawat lainnya biasanya fokus pada penyakit pada anak tersebut. Kalau kami dari rehabilitasi itu fokusnya adalah pada akibat yang diakibatkan dari penyakit tersebut terhadap fungsi sama kemampuan adaptif dari seorang anak. Jadi dari penyakit efeknya terhadap tumbuh kembangnya, efeknya terhadap fungsionalnya. Di sini adalah nanti kita nilai fungsionalnya, kemudian kita optimalkan fungsi tersebut sampai dengan batas dia kita maksimal kemampuan dia seperti apa. Dan yang kedua yang paling penting adalah mencegah terjadinya impairment atau hendaya lebih lanjut pada anak tersebut. Jadi fokusnya lebih ke dua ini. Jadi selain kalau untuk mungkin ahli yang lain itu fokusnya pada penyakitnya gitu, tapi kalau untuk di dokter rehabilitasi itu dampak dari kondisi tersebut gitu. Biar dia itu mempunyai kemampuan yang optimal dan tidak bertambah parah. Jadi yang unik dari anak itu apabila pasien dewasa biasanya kan kemampuan ADL, kemampuan makan itu kan dipelajari dari anak-anak. Bayangkan apabila seorang anak itu memiliki gangguan atau disabilitas kemudian tidak segera direhabilitasi, maka kemampuannya itu akan stagnan atau terputus di situ, sehingga itu nanti akan berlarut sampai dengan nanti dia dewasa. Anak tersebut belum bisa jalan katakanlah, nanti apabila tidak pernah dilatih ya sampai besar nanti kemungkinan akan tidak bisa jalan. Nah seperti itu. Jadi dampaknya ke belakang itu yang perlu kita karena anak kan masih bertumbuh dan berkembang. Mungkin kalau di dewasa itu kan mereka sudah memiliki kemampuan rehabilitasi tapi kalau anak itu kan benar-benar dari nol, mereka belum tahu apa-apa. Jadi kalau semisal tidak ditangani sejak dini itu kemungkinannya jauh lebih berat karena mereka belum pernah memiliki kemampuan itu. Selanjutnya peran RSUD Banyumas dalam penanganan anak disabilitas ini apa aja? Terima kasih. Kalau untuk peran rumah sakit sendiri kita fokus ke preventif, promotif, dan kuratif. Preventif di sini adalah pencegahan untuk terjadinya disabilitas. Di sini kita melakukan sosialisasi, melakukan kampanye secara rutin mengenai apa saja yang dapat menyebabkan disabilitas. Bisa kita cegah mulai dari kehamilan, kemudian proses melahirkan, dan 2 tahun, terutama 2-5 tahun pertama kehidupan untuk preventifnya. Kemudian untuk promotifnya kita juga sosialisasi mengenai pertumbuhan normal seorang anak itu seperti apa sih, kemudian cara mengenali deteksi dini apabila ada gangguan itu seperti apa. Kemudian kuratif apabila ada memang anak tersebut sudah mengalami disabilitas, nanti akan kita nilai juga seperti tadi fungsionalnya seperti apa, kemudian kita optimalkan fungsi tersebut sesuai dengan kemampuan anak tersebut.
bagus nih. Disabilitas itu tidak hanya berdampak pada mereka yang memiliki anggota keluarga disabilitas, tapi untuk orang-orang yang keluarganya masih normal ini sangat penting untuk dipelajari karena itu tadi ada preventif, mencegah. Karena tidak semua dari lahir pendapatan juga nanti bisa jadi terus habis itu promotif dan kuratif. Untuk yang terakhir, peran orang tua dalam tumbuh kembang anak dalam mencegah disabilitas. Nah, ini yang penting sekali ya. Jadi untuk peran orang tua terutama dalam bidang asih, asah dan asuhnya. Jadi asih itu adalah sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan kasih sayang kepada anak, memberikan perhatian yang cukup pada anak. Untuk asuhnya ini ada hubungannya dengan pola asuh. Jadi memberikan pola asuh yang tepat sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kondisinya, kemudian dengan disertai dengan gizi yang baik. Kemudian yang paling penting adalah asah, yaitu stimulasi. Bagaimana seorang pengetahuan orang tua terhadap cara menstimulasi seorang anak itu juga penting agar anak tersebut bisa tumbuh kembang secara optimal. Orang tua itu adalah tanda kutip madrasah utama dari seorang anak, apalagi seorang ibu ya. Problem rata-rata yang didapat akhir-akhir ini adalah yang pertama, waktu orang tua itu mahal. Itu yang paling sulit. Jadi karena seiring perkembangan zaman, banyak orang tua yang dua-duanya bekerja sehingga kadang-kadang anak-anaknya dititipkan tanda kutip ke orang tuanya atau mungkin ke rewangnya, sehingga kan kita belum tentu tahu apakah mereka memiliki kemampuan atau paham mengenai cara mendidik atau tidak toh. Nah, sini kadang-kadang banyak terjadi gangguan. Yang kedua, perkembangan teknologi terutama gadget, HP, televisi. HP dan televisi itu adalah overstimulasi atau stimulasi yang terlalu berlebihan bagi anak. Itu akan mengganggu atensi dan konsentrasi tersebut, sehingga nanti yang sering banyak di sini adalah keterlambatan bicara, hiperaktivitas, gangguan atensi dan konsentrasi biasanya akibat dari gadget tersebut. Sehingga benar-benar tolong untuk orang tua benar-benar diawasi penggunaan gadgetnya kepada anak. Di bawah 2 tahun jangan sekali-kali dikasih gadget, di atas 3 tahun harus didampingi, tidak boleh ditinggal anak dengan gadget seorang diri. Kemudian yang ketiga adalah tolong sekarang ini udah banyak ya link-link ya, baik dari internet, baik dari YouTube, dari buku mengenai cara mendidik, mengenai stimulasi itu. Pengetahuan orang tua mengenai ini juga penting ya. Jadi orang tua paham, bisa mengenali gangguan sedini mungkin pada anak. Jadi peran orang tua luar biasa sekali. Terima kasih dok. Disabilitas pada anak sangat luas mungkin informasi yang tadi dokter Tegar sudah sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua khususnya tadi disabilitas pada anak itu terbagi menjadi 2. Jadi untuk disabilitas pada fisik, yang kedua disabilitas pada intelektual. Kita sebagai nakes khususnya harus saling mengingatkan, terutama sesama nakes, dan bagusnya lagi untuk masyarakat luas bahwa dalam menyikapi disabilitas pada anak itu tidak hanya setelah mereka itu mendapati kondisi disabilitas itu, sangat baik lagi mulai dari preventif tadi, pencegahan menyikapi disabilitas pada anak mulai dari sebelum kandungan, apalagi sebelum melahirkan. Terus dapat juga mensosialisasi mereka yang mereka sudah mendapati kondisi disabilitas, deteksi dini gangguan tumbuh kembang, agar cepat-cepat dikonsultasikan terhadap ahli yang bersangkutan, berpengetahuan. Untuk di RSUD Banyumas itu sendiri, hal-hal tentang disabilitas anak segera datang ke dokter rehabilitasi medik untuk dapat dinilai sedini mungkin kondisi anak tersebut, agar anak tersebut bisa mendapatkan kemampuan optimal secepat mungkin. Terima kasih kepada sahabat sehat RSUD Banyumas dimanapun berada.
yang telah mengikuti Dopokan Putri Domas kali ini. Mari selalu ikuti acara ini di lain waktu dengan narasumber yang berbeda, materi berbeda. Jika sahabat sehat RSUD Banyumas ingin memberikan usulan terkait tema atau judul, isi materi dan informasi Dopokan Putri Domas di acara yang akan datang, silahkan tulis di kolom chat dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.